Hari ini kita akan belajar untuk memandang, melihat apa saja dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi, memandang, melihat apa saja dari sudut pandang Tuhan. Kita mulai dengan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Udah? Di layar? Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kira-kira saudara tahu nggak maksud Tuhan memberikan firman seperti ini kepada kita itu untuk apa? Ayo 3 orang jawab. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ayo, artinya apa? Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. 3 orang jawab. Iman. Iman. Kurang tepat. Pengharapan. Hampir betul. Satu lagi, saya beri kesempatan tinggalnya adik-adik. Lihat. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Satu lagi. Ketaatan. Hampir betul. Kasih. Enggak. Jawabannya, mata kita sering salah lihat atau tidak? Loh, ayo, mata kita ini sering salah lihat atau tidak? Nah, contoh, saudara belanja, entah ke pasar, entah ke satu kios toko, atau ke mall, milih, lama sekali milih. Dipilih begitu lama, yakin itu bagus. Siapa pernah ngalami? Itu sampai rumah, kok lain? Pernah nggak ngalami seperti itu? Loh saya tanya, pernah? Nah, Padahal yang nilai siapa? Terus kok bisa salah? Nah itu mata kita. Ini pertanyaan kebalik. Apa alasan orang belanja milihnya lama sekali? Itu alasannya apa? Supaya dapat yang terbaik. Salah. Apa-apa? terlalu banyak memilih. Iya, kenapa? Alasannya apa orang banyak milih? Mencari yang cocok supaya nggak tertipu, salah semua. Supaya merasa puas. Apa? Bimbang. Bimbang. Apa? Supaya lebih tepat, salah semua. Dengar, itu orang pelit. Itu nggak percaya. Loh, betul tidak? Orang pelit itu kalau belanja apa-apa nilainya lama sekali. Jadi ketawa nih pada pelit ini ketawa. Lu betul atau tidak? Ayo. Sering nggak pelayan toko jengkel lihat orang pelit itu? Semua dibongkarin. Loh, ketawa. Dia cakap ngomong. Betul tidak? Kira-kira ngikuti di rumah, awas ada yang pelit ya. Itu bikin rusak toko itu. Ya, acak-acak, nggak ada satupun yang dipilih. Itulah bukti bahwa hidup ini harus karena percaya, bukan karena melihat. Berikut, beri saya contoh 2 Korintus 5 ayat 7 dengan naik kendaraan. Berarti enggak? Cocoknya untuk naik kendaraan apa? 2 Korintus 5 ayat 7. Kereta api. Bukan. Jangan diurut. Nah itu pesawat. Yang betul pesawat. Naik kereta api enggak perlu karena percaya. Karena apa? Kalau sudah sampai stasiun ini, pasti stasiun berikut. Tahu toh?
Naik kapal laut juga begitu. Sampai pelabuhan ini, tunggu aja pelabuhan berikut, kita hafal sudah. Saya juga sering naik kapal. Naik bus juga sama. Kalau sampai kota ini, kota berikut, pasti tahu bukan? Nah, naik pesawat beda. Duduklah di dekat jendela. Terus ngeliatin keluar pesawat. Tahu sampai mana? Loh, saya tanya, tahu nggak sampai mana? Ya. Tidak. Loh, kok berani naik? Karena percaya kepada pilotnya. Pilotnya nggak mungkin nyasarkan. Misalnya saudara mau terbang, ya seperti Senin nanti saya dari Kuala Namu akan ke Pekanbaru. Nggak mungkin pilotnya bawa ke Banda Aceh. Rugi dia di dalam perusahaan. Betul? Nah, percaya kepada pilot. Itu hidup karena percaya. Tapi jangan takut ya, saya ngomong ini jangan takut. Kalau saudara dan saya terbang, ya kalau terbang kalau pesawat ya, bukan yang lain. Itu seharusnya orang penumpang pesawat itu ngomong begini. Begitu masuk pesawat, disambut oleh pramugari atau pramugara, tunjukkan nomor kursi di mana, lalu kita pasang sabuk pengaman. Sebetulnya setiap penumpang pesawat itu sedang bicara kepada pilotnya. Pilot, ini hidupku, terserah kamu. Betul atau tidak? Loh, saya tanya, jawablah. Betul. Berarti perjalanan kita dengan pesawat itu enggak karena melihat, karena percaya. Ini. Nah, kalau kita itu berjalan dengan Tuhan, misalnya dia sebagai pilot kehidupan kita, pasti aman nggak? Pasti selamat tidak? Aman. Nah, saya tanya, ini ilustrasi saja. Misalnya, kalau ada orang mau naik pesawat, begitu dia masuk pesawat, harus belok kanan atau belok kiri? Yang sudah pernah ya, yang belum nanti aja. Ayo, begitu kita masuk pesawat, kita harus ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kiri kemana? Ke kokpit, ke pilot. Nah, kira-kira kalau ada penumpang pesawat mau bukti dengan melihat, tapi nggak mau percaya, diizinkan misalnya, loh Bapak Ibu mau kemana? Saya mau ketemu pilotnya dulu. Untuk apa? Mau lihat ijazahnya dia lulusan mana? Mau bukti, mau pakai melihat. Kira-kira saudara diterima atau suruh turun? Ayo jawab cepat. Suruh turun. Diterima atau suruh turun? Kenapa suruh turun? Karena tidak percaya. Masalah nggak kalau ada penumpang pesawat mau masuk pesawat ingin ketemu pilotnya dulu? Dipermasalahkan tidak? Masalah besar. Karena nggak percaya. Maaf yang belum pernah naik pesawat, nggak apa-apa. Nanti suatu hari sudah pasti naik pesawat. Saya bertanya begini. Setiap penumpang sebelum pesawat itu take off pasti diberitahu nggak siapa nama pilotnya. Oke? Betul? Yakin? Belum tentu. Belum kok bisa, saya cek. Saya suka ngecek orang naik pesawat. Setelah pengumuman mau take off disebut nama pilotnya. Saya tanya. 3 menit kemudian ditanya lagi siapa nama pilotnya tadi. Tahu atau tidak? Lu serius lu nih? Aneh bukan? Masa 3 menit sudah lupa? Jawabannya, loh kenapa bisa lupa baru 3 menit? Ini loh konsep ayat ini. Karena apa? Kenapa? Karena sudah percaya nggak pilotkan. Iya jawabannya. Ngapain ngapalin nama pilot? Loh betul tidak saudara? 3 menit kita sudah lupa. Siapa namanya tadi? Berarti kalau kita naik pesawat kita percaya.
bukan melihat. Ini kalau pilotnya. Maaf. Ada nggak pesawat kecelakaan? Sering, bukan ada, sering. Betul? Nah, kira-kira ada nggak penumpang sebelum masuk pesawat dia turun ke bawah dulu, periksa rodanya, periksa sayapnya. Loh, ini sudah jangan tertawa. Tidak ada. Padahal belum tentu pesawatnya baik. Ayo. Kenapa kita langsung duduk? Karena percaya. Percaya kepada siapa? Kalau ini bukan percaya pada pilotnya. Teknisinya pada perusahaan penerbangan. Saudara, jadi dalam banyak hal di hidup ini kita sudah percaya, nggak perlu melihat. Contoh lain, bisa tidak ada rumah makan atau warung yang tidak bersih sehingga orang yang makan bisa keracunan atau sakit perut? Bisa tidak? Lalu saya tanya, bisa enggak? Bisa. Nah, masalahnya apa yang terjadi pada seorang yang mau makan di warung atau mau masuk duduk makan di restoran, langsung minta izin, boleh nggak saya ke dapur dulu untuk periksa nyuci pancinya bersih atau tidak, sayurnya dicuci bersih atau tidak. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Ayo, kalau saudara masuk warung, masuk restoran, minta izin ke dapur dulu, kira-kira disilakan makan nggak? Pesen. Ayo saya tanya enggak. Tidak. Kenapa? Ya karena nggak percaya. Ngerti nggak ilustrasi ini? Contoh lain lagi. Walaupun jarang, tapi ada. Kursi yang kita duduki bisa patah nggak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Jangan tersinggung. Orang kurus atau orang badan besar kalau mau duduk dia periksa dulu kursinya goyang-goyang atau tidak. Maaf, jangan marah. Siapa jawab? Periksa. Apa? Endek sih. Maaf. Karena saya pernah melihat di acara pesta kuburan kursinya jatuh patah. Nah, tadi waktu saudara masuk ke gereja ini duduk, saya langsung duduk atau goyang-goyang kursinya. Jawab cepat. Langsung duduk. Karena Percaya. jadi 2 Korintus 5 ayat 7 sudah kita laksanakan dalam hidup sehari-hari. Karena kita percaya, nggak perlu bukti. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Amin. Iya. Siapa murid Tuhan Yesus yang percaya tapi minta bukti? Thomas. Nah, kalau saudara nggak pernah percaya tapi fakta minta lihat, ganti namamu Thomas, gak itu aja. Ngerti maksudnya? Ternyata hidup ini melihat apa saja, memandang apa saja. Kalau karena percaya kepada Bapa di surga, hidup ini indah, menyenangkan, luar biasa. Amin. Ini firman. Oke, sekarang saya ngomong suami istri. Apa yang terjadi kalau istri, suami, istri terhadap pasangannya selalu minta bukti dulu? Kira-kira terjadi apa pernikahan? Perkelahian, pertengkaran. Yang belum menikah kalian belajar. Saya balik. Apa yang menyebabkan suami nggak percaya istrinya atau istri nggak percaya suaminya, dan bukti butuh bukti yang bisa dilihat? Itu namanya apa? 2 orang ini. Egois. Bukan egois, curiga.
Kalau saudara baca Alkitab, dasar utama pernikahan bukan kasih. Salah. Dasar utama pernikahan adalah percaya. Katakan amin. Nah, menurut hukum surga ini, kalau suami istri sudah mulai saling curiga, menurut hukum surga, dua orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena sudah nggak saling percaya lagi. Saya beri contoh. Apa yang terjadi pada papa mama, ayah ibu, kalau anak-anaknya selalu mencurigai papa mamanya, dimasakin sesuatu, anak mikir, jangan-jangan diracuni. Apa perasaan orang tua kalau anak-anak nggak percaya papa mama? Jawab apa? Tidak kepercayaan. Bukan iya. Bagaimana perasaan? Sakit. Jadi ada satu cara anak-anak melukai hati orang tuanya, bukan memberontak, bukan melawan, tapi ketika anak-anak sudah percaya lagi ke papa mama, itu melukai. Seperti itu kalau kita tidak mempercayai Tuhan Yesus. Betul tidak? Selalu curiga, jangan-jangan dia kalau ini. Maka itu 2 Korintus 5 ayat 7 ini penting. Pernah gak kita melihat Tuhan kita? Nggak pernah. Memang belum bisa. Secara logika, dalam kasus ini sulit atau mudah mempercayai Tuhan yang kita belum pernah lihat. Logika? Sulit. Saya tidak tahu yang di rumah juga ngikuti. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Bagaimana rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, kepada firman? Kita harus tanyakan. Biasanya orang sulit percaya. Ini nggak cuma kepada Tuhan, ya. Orang yang sulit percaya itu gara-gara apa? Saya beri contoh. Sahabat baik bertahun-tahun bersahabat, tiba-tiba ada suatu kejadian, lalu sahabat ini nggak bisa percaya lagi sahabatnya. Suami istri menikah sekian tahun, tiba-tiba terjadi masalah sehingga suami nggak bisa percaya istrinya, istri nggak bisa percaya suaminya. Itu gara-gara apa? Curiga, kecewa, Hilang rasa percaya. iya, hilang rasa percaya. Itu gara-gara apa? Iya, kecewa. Apa? Nah, kamu kok pintar? Kamu umur berapa? 13 bisa jawab, betul. Karena ditipu, karena dibohongi. Karena yang tua-tua kalah sama yang 13. Betul. Jangan-jangan kamu punya pengalaman dibohongin saya. Sekali istri tidak jujur pada suaminya, sekali suami nggak jujur pada istrinya, mengembalikan kepercayaan itu sulit. Nah, saya tanya, Tuhan pernah bohong nggak kepada kita? Gak pernah. Nggak pernah. Tapi kenapa kita sulit percaya Dia? Betul? Dia nggak pernah bohong. Coba kita lihat ayat ini.
Bilangan 23 ayat 19. Maka itu saudara, hari ini kita akan belajar untuk mempercayai Tuhan walaupun kita nggak melihat apa. Ingat lagunya siapa yang buta anak? Walau ku tak dapat Gracia. Ya, walaupun apa? Walau ku tak dapat melihat. Tak dapat melihat. Itu aku bagus sekali. Apalagi yang nyanyi dia tunanetra. Nah, baca sama-sama. Bilangan 23:19. 1, 2, 3. Tuhan bukanlah manusia Manusia. sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi artinya Dia tidak pernah bohong. nggak pernah bohong. Semua yang diucapkan pasti terjadi. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Untuk Tuhan tidak kita ragukan lagi. Jelas ya? Ada suara di belakang, apa itu pemain musik? Suruh masuk? Enggak. Ada enggak? Tolong dicek di sebelah sana. Enggak, di situ suaranya. Makasih, gembala. Suruh masuk anak-anak ini. Enggak dari sini, suaranya dari samping, dari belakang sini. Oh iya. Jadi lagi sekali, suami istri saling tidak percaya kalau pernah dibohongi. Nah, hari ini kita belajar. Tuhan pernah bohong? Tidak. Tuhan pernah bohong? Tidak. Tidak. Berarti seharusnya kita nggak perlu meragukan lagi. Ini penting sekali dalam hidup kita. Maka itu suami istri jujurlah. Jangan saling mendustai. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Ya Pak Gembala, suruh segera masuk anak-anak itu. Efesus 4 ayat 25. Lihat firman. Oh Daniel, kamu segera masuk. Saya baru lihat kamu baru masuk. Di dalam sini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala dusta dan perkatakanlah yang benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, Efesus 4, Efesus 5 itu tentang suami istri. Suami istri jangan saling mendustai. Tapi berkatalah benar, berkatalah jujur seorang kepada yang lain. Dengar baik-baik. Ada banyak hal yang bisa melukai hati kita. Ditipu, khianati, uang kita diambil, sakit gak itu? Tapi yang paling sakit, yang satu tempat tidur tapi berdusta. Sakit gak yang dusta? Nah, maka itu jaga ini baik. Jangan ada dusta. Amin. Buang. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Semua yang kita kerjakan itu karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita nggak pernah melihat dia dalam hidup ini. Maka itu penting sekali. Prinsip ini kita pakai dalam hidup. Setan sudah sering bekerja dalam hidup rumah tangga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup berkomunitas. Apa yang mereka kerjakan?
saling curiga dan saling tidak percaya. Saya tanya, setan berhasil tidak? No, ayo jawab. Setan berhasil nggak merusak kesatuan rumah tangga? Berhasil. Berhasil tidak merusak persahabatan? Berhasil. Berhasil tidak setan merusak gereja? Setan berhasil. Tolong jawab pertanyaan saya. Pernah nggak kita dengar gereja pecah? Hanya karena saling curiga, saling nggak percaya. Begitu pula suami istri tidak sedikit yang dirusak. Maka itu belajarlah untuk percaya. Maka hidup ini indah, hidup ini luar biasa. Serius sekarang, hidup jadi ringan kalau kita bisa percaya. Maaf, ini intermezzo saja. Antara suami istri, maaf ya jangan tersinggung. Antara suami istri, siapa yang lebih sering curiga pada pasangan? Istri. Ayo jawab yang lain. Kamu kok ngerti lah pas belum menikah bisa jawab. Ayo yang lain jawab aja. Karena Antara suami atau istri lebih sering curiga. Oh, gak usah pura-pura. istri. Ayo, Tuhan menghargai orang jujur. Istri. Pak. Ayo, yang lain jawab, kamu jadi diam aja lah. Ayo, yang lain. Antara suami atau istri siapa yang lebih curiga? Gak bisa sama-sama. Yang jawab kamu pasti belum menikah. Sementara itu belum menikah dia. Maaf ya, biasanya istri lebih sering curiga. Iya, untuk iya. Maaf, dengerin baik-baik. Maka itu ketika setan berhasil merusak 2 Korintus 5 ayat 7 dalam pernikahan, rusaklah pernikahan itu. Saya mau pakai kalimat ini. Mengerti kata menjadikan langganan. Apa itu kata menjadikan langganan? Ayo cepat. Menjadikan langganan itu apa? Ayo cepetan. Saudara kayak nggak pernah jadi langganan toko atau langganan apa? Apa itu menjadikan langganan? Jadi member, betul. Artinya apa? Jadi artinya bukan itu, bentuk konkretnya. Jadikan kebiasaan, hampir betul. Setia, coba lebih jelas lagi. Begini maksud saya. Kalau setan melihat ada orang yang curiganya terlalu besar dan dikit-dikit curiga, maka setan akan jadikan orang itu langganan setan. Target, sasaran. Karena setan kenal paling gampang. Ngerti nggak langganan setan? Itu orang paling bodoh. Karena setan akan bekerja di hidup orang itu. Nah, maaf ya, para istri, ada nggak istri suka curigaan begini? Suaminya baru keluar 5 menit, jadi telepon, sampai mana? Dengan siapa? Saya tanya, ada nggak? Ada. 10 menit, dicek lagi. Sherlock di mana sekarang? Serius, ada tidak? Aduh, susah menikah dengan orang yang curigaan dan suka cemburuan. Maka itu adik-adikku, anak-anakku yang belum menikah, simpan apa yang saya katakan ini. Jangan engkau pacaran dengan pacarmu yang suka curiga. Udah langsung putus tanpa doa, sudah nggak bisa. Kalau engkau menikah dengan orang yang suka cemburuan, engkau mati muda. Setuju? Ya udah. Maaf ya. Pacar yang suka cemburuan
80-90% melihat hidup orang tuanya yang ribut terus karena cemburu. Maka itu anak-anak itu takut. Jangan-jangan kalau aku menikah punya suami, punya istri kayak papa mamaku. Ngerti nggak ilustrasi? Bisa terjadi nggak seperti itu? Coba bisa terjadi tidak? Bisa. Maka itu firman Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Nah, saya sarankan. Sebelum saya sarankan. Enak gak hidup dengan orang yang kayak detektif swasta? Ngerti maksudnya detektif swasta? Apa itu? Tahun. Apa itu? Coba. Sering curiga, capek. Maka itu setan berhasil merusak pernikahan dengan curiga. Nah ini cuma guyon saja, tapi kalau dipraktekkan silakan. Istri-istri yang terus mencurigai suaminya, besok cari toko elektronik, beli CCTV, pasang ke kepala suamimu. Supaya Tahu di mana keberadaan? Tahu di mana keberadaan? Kalau sudah pasang CCTV, nggak usah Sherlock lagi, punya aja kemana dia. Tapi gak lucu bukan? Jadi hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gak cuma kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, tapi dalam hidup sehari-hari seperti itu. Artinya jangan beri kesempatan iblis merusak hubungan kita. Satu dengan Tuhan, dua dengan sesama kita, suami istri, anak-anak, persahabatan. Jangan izinkan iblis merusak. Hebat gak firman ini kalau begitu? Ini luar biasa. Saya akan berikan contoh. Masih ingat Yusuf? Betul? Awal-awal sebelum dia jadi raja kedua setelah Firaun, Yusuf hidupnya enak atau menderita? Sangat menderita. Itu yang dipegang oleh Yusuf. Dia tidak melihat perbudakan. Dia tidak melihat penjara. Yang dia lihat adalah percaya Tuhan akan terus membawa dia kepada visi itu. Itu Yusuf. Sekarang saya tanya balik. Apa yang terjadi dengan hidup Yusuf kalau dia melihat fakta? Saudara yang belum tahu supaya tahu hari ini fakta Yusuf. Buka Mazmur 105 ayat 17 dan sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mengerikan hidup Yusuf itu. Ya, baca sama-sama. Ayat 17, 1, 2, 3. Yusuf yang dijual menjadi budak. Siapa yang menjual Yusuf jadi budak? Kakaknya. Kakak-kakak. Lihat ayat 18. Ngeri. 1, 2, 3. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Coba bayangkan sebentar. Jadi Yusuf seperti apa fakta ini? Dipasung, ya seperti apa? Binatang. Ayo, kalau Yusuf melihat dengan matanya fakta seperti ini, Yusuf bisa jadi orang hebat tidak? Jawab, dia bisa jadi orang hebat tidak? Kalau tidak, berarti Yusuf akan jadi apa? Jadi bukan. Kepada istri Potifar, kepada kakak-kakaknya, kalau dia melihat fakta ini,
lehernya dirantai, kakinya dibelenggu. Muncul apa dia di Yusuf terhadap kakak-kakaknya dan istri Potifar? Dendam, apalagi sakit hati, apalagi kecewa. Kenapa Pak? Benci. Bisa nggak Yusuf kecewa dengan Tuhan juga? Ayo jawab. Bisa. Maaf, saya pakai istilah Indonesia. Potifar itu pejabat tinggi eselon 2, langsung di bawah Firaun. Kalau sekarang istilah menteri. Maaf, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Dua hubungan. Maaf. Orang Indonesia suka aja mumpung, nggak mumpung ini mumpung kesempatan. Lu ya atau tidak? Nah, kalau Yusuf menerima tawaran istri Potifar, istri pejabat tinggi, nasibnya berubah. Jawab. Berubah ke arah mana? Bukan secara fakta. Mau dengan istri pejabat. Ekonomi. Ekonomi, apalagi Pak? Kehidupannya berubah. Betul? Maka itu saya katakan, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Nah, yang saya mau tunjukkan, bisa nggak Yusuf berkata begini? Dia masuk penjara karena taat kepada firman. Betul atau salah? Dia tidak mau berzina. Bisa nggak Yusuf berkata begini? Tuhan, kalau tahu aku hidup kudus, tidak menuruti setan, ternyata aku masuk penjara seperti ini, leher dirantai, kaki dibelenggu. Bisa nggak Yusuf berkata, lebih baik aku menerima tawaran istri Potifar? Maaf yang saya berkata. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Bisa. Tapi kenapa tidak? Karena lihat ayat 19. Ayat 105, ayat 15 kita pasuk. Ini yang Yusuf pandang. 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Berarti dia percaya siapa? Bukan yang dilihat. Yang dilihat adalah belenggu, rantai, penjara. Maka itu saudara, dalam hidup ini belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Amin. Jangan percaya pada apa yang kita lihat. Saya punya ilustrasi. Tolong perhatikan. Saya tidak menjebak saudara, hanya mengingatkan. Suatu hari, saudara lagi ada di pinggir jalan, nunggu seseorang atau nunggu angkot, saya nggak tahu. Nunggu, lagi santai, nunggu, lihat kanan, lihat kiri. Ada orang lewat, kita nggak kenal. Saudara nggak kenal orang itu. Tiba-tiba orang itu noleh ke saudara, terus ngomong kalimat ini, anjing kamu. Saudara ngapain? Marah atau tidak? Jujur. Belum saya tanya, marah atau tidak? Mau jujur. Salah. Orang bukan anjing. Saudara anjing marahlah, saudara bukan anjing. Loh, betul atau tidak? Betul. Harusnya kalau ada orang berkata anjing, kamu saudara noleh. Yang mana anjingnya? Loh, iya atau tidak? Cepat. Ya. Berarti kalau saudara marah, Berarti benar anjing. loh, ini loh fakta hidup. Tapi masalahnya, kalau anjing beneran dikatain anjing, lu anjingnya bereaksi apa? Gak ada. Diam aja. Hah? Nyaut? Meneng wae. Enggak dong. Meneng wae. Enggak cuma Diam aja. tolak-tolak aja.
Ngerti ilustrasi ini? Berarti selama ini kita sering salah dalam hidup. Ngapain marah? Mengaku bukan anjing. Awas ya, kalau sering nggak bertobat. Yusuf melihat bukan dengan matanya, tapi dengan imannya. Bahwa belenggu dan rantai ini cuma sementara. Haleluya. Hal janji Tuhan sudah sampai, firman-Nya digenapi, maka Yusuf bebas. Itu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Paulus punya penderitaan yang mulia. Coba buka 2 Korintus 11, ini bagian terakhir. Kalau lihat hidupnya Paulus ini. 2 Korintus 11, mulai ayat 23. Ayo mulai hari ini kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa di dari sini sering mati? Oke, mati-mati. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Stop. Dari kalimat berikut itu berapa macam, berapa belas penderitaan Paulus. 1. Aku. Ayo baca. Aku. Saya minta baca. Aku berkata seperti orang. Bukan. Itu hitungannya, penderitaannya. Setelah aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Setelah itu 1, aku lebih banyak berjerih lelah. Ya, pelan-pelan kita itu. Aku cuma saudara baca. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih banyak berjerih lelah. 1. Lebih sering di dalam penjara. 3. Didera di luar batas. Ini disiksa di luar batas. 4. Kerap kali dalam bahaya maut. 4. 5 kali aku disesah orang Yahudi. 5 kali. 5 kali ya. Ke-6. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali 5. Berapa cambukan? 39 kali 5. Ayo cepat. 39 kali 5. 195. Ke-7. 3 kali melawan kapal. Ke-8. Sehari semalam aku ukat-ukat di tengah laut. Ke-9. 10. Dan aku sering diancam banjir. Terus ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir 12. dan bahaya penyamun, 13. bahaya dari pihak orang-orang Yahudi 14. dan dari pihak orang-orang Yahudi, 15. bahaya di kota, 16. bahaya di padang gurun, 17. bahaya di tengah laut, 18. dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah 19. dan bekerja berat. 20. Kerap kali aku tidak tidur. 21. Aku lapar 22. dan dahaga 23. karena aku berpuasa, 24. kedagingan 25. dan tanpa pakaian, 26. dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi-lagi. Sudah 26 macam penderitaan kesulitan. Dia masih bicara dengan, dia bicara apa? Dengan terusan baca. Saya tidak baca dengan. Dengan tidak menyebut banyak hal. Saya minta suara jawab. Kalau suara kamu jawab, saya akan stop. Serius. Baca dengan Tidak menyebut banyak hal lain lagi. hei, anak-anak udah baca, kamu jangan diam. Ulangi. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Berarti masih ada banyak lagi. Saudara dengarkan. Saya harap bagi yang tahu saya pertama kali ini, tolong rekan-rekan pendeta begini cara ngajar firman. Ajak yang mendengar interaktif dan jelaskan perkata per kalimat. Supaya kalau cuma aku ulang dari ibadah, kita dapat sesuatu. Amin. Maka itu kalau saya minta baca. Itu demi saudara, bukan demi saya. Saudara ini.
sudah terdaftar 26 masalah. Masih menyebut dengan, ayo baca, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. urusanku, yaitu Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. ini dia. Saya tanya jujur, orang beragama Kristen kalau membaca daftar penderitaan Paulus langsung menghakimi, wih, dia dosa apa itu kepada Tuhan? Betul enggak? Itu jahatnya mulut kita, menghakimi orang. Ngeri. Kembali Pak. Jadi kalau Paulus melihat dengan mata jasmani, dia bisa kecewa nggak dengan Tuhan? Sangat bisa. Mana Tuhan? Kenapa nggak lindungi aku? Kenapa nggak jaga aku? Paulus melihat dengan percaya, dengan kacamata Tuhan, dengan cara pandang Tuhan dia melihat. 2 Korintus 12 mulai ayat 7 dia nulis begini. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ayo ya, baca 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, anak-anak muda, cari di handphonemu, ya unduh Alkitab semua terjemahan. Klik Sabda di aplikasi Sabda, itu ada puluhan terjemahan Alkitab. Untuk bahasa Indonesia saja hampir ada 15 terjemahan. Dan bahasa-bahasa suku, bahasa Toba, Karo, cari, ada semua di situ. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa saja. Nah, saya harapkan anak-anak muda perkaya dirimu dengan mengenal banyak bahasa asing. Engkau pasti akan hebat. Belajar baik-baik ya, anak-anak muda. Sabda, cari. Wih, ada ratusan terjemahan. Kalau kita baca ayat 7, kira-kira penderitaan Paulus ini berat atau ringan? Berat. Ada utusan iblis. Apa kata menggocok? Apa kata menggocok? Mengguncangkan. Meninju. Berapa kali dia berdoa? Lihat berapa kali dia berdoa? Oh, ayat berikut kalau begitu. Ayat 8. 3 kali berseru-seru. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. 3 kali. Baca 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Aneh. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Apakah Tuhan jawab? Cukuplah. Tidak. Sudah 26 penderitaan yang dia tulis daftar. Maka itu tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sombong yang didaftarkan kekayaannya, kehebatan pelayanannya, dengan Paulus yang didaftarkan kesulitan, penderitaan, tantangan dalam pelayanan. Ini membuktikan dia tidak melihat dengan matanya, tapi dia melihat dengan hatinya, dengan mata Tuhan. Ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Stop dulu.
jujur. Kalau saudara dan saya dalam kesulitan hidup pelayanan, berdoa sampai 3 kali untuk kesulitan ini pergi, ternyata jawaban Tuhan gak enak sekali. Bisa nggak Paulus kecewa? Bisa. Tapi akhirnya mulai kata sebab ini yang luar biasa. Baca 1, 2, 3. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gila nggak ini orang? Betul? Tapi inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terus ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Kalau mendengar karena itu aku senang dan rela, seharusnya yang enak-enak dan tidak enak. Yang enak. Ayo jawab, seharusnya yang enak-enak. Tapi lihat saudara kita ini. Ulangi. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh 5 hal itu. Aneh sekali. Kalau Paulus tidak bisa memandang sesuatu dengan kacamata Tuhan, dengan sudut pandang Tuhan, kira-kira dia akan tetap jadi rasul atau tidak? Jawab, kira-kira dia akan tetap jadi rasul melayani Tuhan atau tidak? Tapi luar biasa. Baca kalimat terakhir. Oleh karena 1, 2, 3. oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya sudah. Ngerti katanya sudah. Inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya tidak tahu yang di rumah juga hari-hari ini, saudara bagaimana. Tapi renungkan firman. Renungkan. Ayat terakhir. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Tim musik bisa naikkan satu pujian, cocokkan dengan firman ini ya. Ayo pemusik, baca sama-sama apa yang dia kehendaki. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang dia kehendaki bukan jadi hebat, pelayanan penuh mujizat, penuh urapan, tidak. Dia mengendaki mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaan, di mana saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia, bukan dalam kehebatan Tuhan Yesus, tapi dalam kematian. Ini kunci yang luar biasa. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Serius? Betul? Saya tanya pertanyaan terakhir. Kalau saudara dan saya hidup seperti ini, yang bakal kalah kita atau setan? Yang bakal kalah kita atau setan? Setan. Setan. Maka kalau selama ini kita yang kalah, berarti saudara tidak suka dalam penderitaan. Setelah pujian ini, saya minta Pak Gembala nanti berdoa untuk kita semua. Siap mengalami revolusi dalam hidup iman kita, untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pelaku firman.